Praktikum IPA di SD Universitas Terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiki Pustikasari, mahasiswa Universitas Terbuka UPBJ Bengkulu, akan mempersembahkan serangkaian video praktikum IPA sebagai berikut. Kegiatan praktikum yaitu lensa cembung dan cermin cekung. Tujuan praktikum ini yang pertama, dapat menentukan jarak titik api pada lensa cembung. 2. Dapat menentukan kekuatan lensa cembung. 3. Dapat menentukan jarak titik api pada cermin cekung. Alat dan bahan yang harus kita siapkan: 1. Meja optik. 2. Lensa cembung. 3. Cermin cekung. 4. Layar. 5. Sumber cahaya lilin. Prosedur kerja percobaan lensa cembung: 1. Susunlah lensa pada kedudukannya dan letakkan di antara layar dan sumber cahaya seperti gambar 7.7. 2. Nyalakan sumber cahaya, kemudian aturlah posisi benda dan lensa agar pada layar terbentuk bayangan yang paling tajam. 3. Ukurlah jarak benda dan jarak bayangan. 4. Ulangi percobaan beberapa kali dengan kedudukan benda yang berbeda. Inilah praktikum pada lensa cembung. Kemudian praktikum percobaan kedua yaitu pada lensa cekung. 1. Susunlah lensa pada dudukannya dan letakkan di antara layar dan sumber cahaya seperti gambar 7.8. 2. Nyalakan sumber cahaya, kemudian aturlah posisi benda dan lensa agar pada layar terbentuk bayangan yang paling tajam. 3. Ukurlah jarak benda dan jarak bayangan. 4. Ulangi percobaan beberapa kali. Inilah contoh percobaan yang saya lakukan pada lensa cekung. Dari percobaan berikut, inilah hasil pengamatan saya pada lensa cembung dan cermin cekung. Kemudian kekuatan lensa cembung dan jarak fokus cermin cekung. Pada lensa cembung, sinar yang datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan melalui titik fokus di belakang lensa. Kemudian sinar datang menuju titik fokus di depan lensa akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Kemudian sinar yang datang melewati pusat optik lensa diteruskan dan tidak dibiaskan. Sedangkan pada cermin cekung, lilin diletakkan di depan cermin cekung dengan jarak dekat akan terbentuk bayangan yang kabur atau maya. Posisi bayangan tegak dan lebih besar dari ukuran cahaya lilin asli, maka sifat bayangan adalah maya, tegak, dan diperbesar. Kemudian apabila lilin jauhkan di antara titik fokus dan titik pusat kelengkungan atau dalam ruang 2 akan menghasilkan bayangan jelas dan terang. Bayangan terbalik dan lebih besar ukuran cahaya lilin dari aslinya, maka sifat bayangan nyata terbalik dan diperbesar. Dan apabila lilin lebih jauh lagi diletakkan di belakang titik pusat kelengkungan cermin, menghasilkan bayangan yang terlihat jelas. Jadi dapat kita simpulkan, pada lensa cembung sinar bisa datang dari dua arah sehingga lensa cembung memiliki dua titik fokus. Kemudian bagian depan lensa cembung adalah tempat datangnya sinar dan lensa cembung bagian belakang adalah tempat sinar dibiaskan. Sedangkan pada lensa cekung bersifat konvergen atau mengumpulkan. Karena sinar yang datang melewati lensa cekung selalu dibiaskan menuju ke satu atau mengumpulkan cahaya, maka lensa cekung disebut dengan lensa konvergen atau mengumpulkan. Itulah hasil percobaan saya. Sekian dan terima kasih.